واغفر لنا ما مضى يا واسعا يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسعا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سلم مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه ربة خلفاء الراشدين وبجاه أربعة أئمة المجتهدين وبجاه شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه جميع المشايخ القدرية والنقشبندية وجميع صورهم وأفراحهم وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا خصوصا معلم شافي هذامي أن الله تغشهم بالرحمة المغفرة ويدي درجاتهم في الجنة وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كامل الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الختام ورزق من آبائنا وأمهاتنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب بجاه رسول الله بجاه أولياء الله بجاه سلطان الأولياء ببركة هذا المجلس وبحرمة شهر رجب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qa'idil ghurril muajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarramin yang saya hormati segenap para pengurus Masjid Jami Al Barakah, yang saya hormati segenap para pecinta ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah dengan izin kudrah iradah Allah semata, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka sama-sama kita mencari ridho Allah melalui majelis iktikaf, majelis ilmu, majelis syiar agama, majelis syiar masjid. Mudah-mudahan insyaallah dengan segala kemuliaan ibadah yang kita lakukan, insyaallah kita juga akan dimuliakan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tema yang diamanahkan kepada saya pada pagi hari ini adalah mengenal tarikat atau thariqah. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut thariqatun.
Thariqatun itu jalan. Thariqatun itu jalan. Kalau di antara dalil yang menjadi inti orang-orang yang berthariqah itu salah satu ayat Quran di dalam surah Al-Jin ayat 14 atau 16 itu. Ada kata firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allawistaqamu alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Itu dia, wa allawistaqamu, dan seandainya mereka selalu dalam istiqomah, la asqainahum, pasti akan kami berikan minum kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang segar, ghadaqa. Nah itu kalau dilihat tafsirannya, penjelasannya luas tuh. Ada di situ kata-kata alat thariqati, di atas jalan. Yang kedua, ayat itu kalau dalam bahasa Arab ada kaidah, di situ ada min adawati syarti, ada alat bagian salah satu adawati syarti, lau. Kalau setiap ada syarat, kalau dalam ilmu nahu pasti di situ ada jawab. Lau itu di antara adawatus syarti atau huruf-huruf syarat. Jadi setiap ada huruf syarat pasti ada jawabnya, kudu tuh. Lau, in, idza, man, itu di antara huruf syarat. Seandainya mereka istiqomah, pasti kami beri minum mereka. Jadi itu jawabnya tuh. Kalau dalam ayat Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau, jawabnya la fatahna, seandainya satu negeri itu beriman bertakwa, jawabnya la fatahna, sungguh kami bukakan pintu keberkahan. Nah itu kalau dalam nahu kalau nggak salah ada lau imtina li imtina. Jadi jawabnya itu nggak bisa dikerjain kalau yang syaratnya itu nggak ada. Tapi terlepas dari itu semua, sebelum kita memperluas sedikit berkaitan ini, saya ingin ulangi pembahasan pertemuan kita yang lalu. Pada prinsipnya semua orang yang memiliki keimanan, pada prinsipnya ujungnya semuanya pengen suluk, pengen sampai kepada Allah, semuanya tuh. Pokoknya asal dia orang Islam dan kemudian dia beriman dan dia pengen terus meningkatkan keimanan, ujung-ujungnya dia pengen usul tuh, semuanya ke Allah. Ini sebelum kita tahu thariqat kayak, kita nggak kenal thariqat kayak, semuanya tuh. Bahkan kadang-kadang ada orang yang kagak ibadah pun pengennya juga nyampe ke Allah. Itu bicara soal keinginan, kepengenan. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan juga, kalau bahasa Imam Ghazali, tujuan orang hidup itu satu nyari barokah, yang kedua nyari rahmat, yang keempat, yang ketiga nyari ridho Allah. Barokatullah, rahmatullah, ridhollah, puncaknya ridhollah. Nah jadi orang-orang yang katanya berthariqat, bahkan yang tidak berthariqat, itu semua pada puncaknya pengen dapat ridho Allah semuanya tuh. Itu perjalanannya kudu begitu. Nah cuman kita kadang kagak tahu jalanannya mesti lewat mana nih. Undakan menuju ke berkah,
ke rahmat, ke ridho. Belum lagi dalam kehidupan ini nih yang penuh dengan ujian. Yang pernah saya bilang bahwa diri manusia itu ada bahasa Allah bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujurnya ada, wa taqwahanya ada. Itu pendorong orang bisa melakukan fujur karena takwanya hilang, pendorong orang melakukan takwa karena fujurnya hilang. Jadi dalam diri kita itu peperangan tuh. Makanya pantas kalau Rasul pernah bilang rojakna, kami telah pulang dari perang kecil, dari jihad kecil. Rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita udah kelar jihad yang kecil, kita bakal berangkat ke jihad yang besar. Terus habis perang Badar kan ngomong begitu tuh, karena udah pengen Ramadan. Itu perang Badar dikata jihad asghar tuh, yang paling besar disebut jihad akbar. Apa itu jihad akbar? Kata Rasulullah, ngelawan hawa nafsu. Itu yang susah tuh. Kita berkelahi sama orang kafir bisa kejadian, itu lebih gampang kan begitu. Makanya ada orang-orang Yahudi punya strategi, nggak mau dah kalau orang Islam diajakin perang paling doyan dia mah, paling doyan dia. Apalagi kalau kalangan-kalangan orang-orang kayak Syiah atau Iran, makanya dia sampai pernah punya fatwa imamnya itu halal bom bunuh diri, karena saking kemuliaan puncak itu ya jihadnya. Walaupun banyak yang mensalah artikan berkaitan soal jihad, tapi yang jelas yang saya mau garis bawahi, sehebat apapun peperangan dalam melawan orang kafir itu jihad asghar, jihad kecil tuh. Yang paling susah melawan diri kita sendiri, jihad melawan hawa nafsu itu. Makanya saya suka kalau lagi ceramah nyampein, kita belum merdeka, sampai kapanpun kita belum merdeka, karena pada hakikatnya diri kita itu sampai sekarang masih perang. Bainal khairi wasyarri, bainas sayyi'ah wal hasanah, baina hitam wa putih, baina murka ame mulia. Pasti tuh dorongan itu pasti masih ada tuh. Ke masjid apa enggak ya, ngaji apa enggak ya, itu pasti begitu tuh. Sodako gak ya, itu pasti ada tuh. Itu namanya peperangan, namanya tuh jihad. Nah buat nata nafsu tuh yang susah, itu yang susah. Makanya salah satu cara untuk mendapatkan itu semua tuh yang diawali itu kita suruh minta ampunan biar banyak. Makanya di antara lain yang pernah saya sampaikan kemarin juga, ada istilah ucapan Syekh Ali Al-Khawas, ghafarallahu al-abda, Allah akan mengampuni seorang hambanya. Ghafarallahu al-abda, Allah akan mengampuni hambanya. Ghafarallahu al-abda wa nazarahullahu nazratan rahmatan, dan nanti pada waktunya Allah akan pandang orang itu mendapatkan rahmat sayang. Bisalasati asya, tapi dengan cara 3 perkara. Nah konsep-konsep begini nih para sufiyin, para arifin itu punya konsep tersendiri, tapi bukan bikinan sendiri, bukan. Semuanya berdasarkan Quran. Ada kitab namanya kitab Al-Minahus Saniyah, susunan Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani. Itu menceritakan kesufiannya seorang ahli sufi besar, Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Perjalanan kesufiannya di situ diceritain. Artinya konsep-konsep apa yang perlu diawalin. Makanya Syekh Ibrahim Al-Matbuli itu sampai nulis, kemudian dilanjutkan, dikembangin, dijabarin sama Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani.
Nah itu namanya, ada kitabnya tipis, kitab Al-Minahus Saniyah, itu suka di pesantren diaji-aji tuh, diaji. Ada wasiat-wasiat Syekh Ibrahim Al-Matbuli, bagaimana caranya biar dia sampai usul kepada Allah. Nah jadi ada beberapa konsep orang-orang soleh, bagaimana cara untuk kita bisa masuk kepada bagian intinya untuk mendapatkan ridho Allah, untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada rahmatnya Allah. Itu banyak konsepnya. Nah itulah yang perlu, yang kita butuhkan dalam diri kita tuh. Jadi di saat kita pengen datang ke satu tempat, tempatnya ada di Tasik, tempatnya ada di Madura, tempatnya ada di mana aja, kita itu butuh arahan. Kalau orang sekarang pakai istilah Sherlock ya. Nah dengan jalan Sherlock itu akhirnya jalan kita gampang deh tuh, map. Jadi kita bisa ngebedain antara dulu sama sekarang. Sekarang kita kemana aja bisa gampang, cepet ngandelin Sherlock. Itu juga kalau kagak mapnya nyasar. Kadang-kadang juga belok kanannya kagak ada. Artinya ya sehebat apapun map, ya tetap ada salahnya. Tapi paling enggak banyak ada juga yang benernya. Nah itu cuman sekedar contoh di saat kita pengen menuju satu tempat, tapi kalau udah ada yang nuntunin enak. Nah itu thoriqoh, begitu tujuannya sebenarnya. Jadi kalau dalam arti surah Al-Jin tadi, seandainya ada orang-orang yang beristiqomah, istiqomah itu berarti tetap di jalannya. Alat thoriqoh, istiqomahnya pada satu thoriqoh. Thoriqoh itu jalan, wasilah, cara, mediasi, jalan yang menyebabkan dia sampai ke ridho Allah. Itu thoriqoh. Jadi jalan itu otomatis orangnya ada yang udah sampai, dia udah di sana di tujuan. Nah orang sama tinggal Sherlock doangan, jadi udah kagak mungkin bohong dia. Nah cara itu tuh ditumpahkan dalam istilah thoriqoh, dalam dunia thoriqoh, baik itu Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Al-Wasliyah, Al-Haddadiyah, Al-Alawiyah. Banyak thoriqoh yang muktabaroh banyak. Pokoknya asal thoriqoh itu masih muktabaroh. Muktabar itu masih di atas jalur konsep Al-Quran Sunnah, masih pada konsep tidak keluar dari jalur Quran, tidak keluar dari jalur Sunnah, maka itu muktabaroh, masih dibenarkan. Tapi memang ada thoriqoh yang tidak muktabaroh, ada thoriqoh yang tidak dibenarkan. Dulu ada di Bogor, di satu kampung tuh, itu dia sebut thoriqoh Jenariyah. Katanya thoriqoh atas jalan anu sesiti jenar, yang bisa wahdatul wujud, yang manunggaling kaula Gusti. Ya mungkin beliau bener Pak, cuman pada bagian-bagian tertentu itu sempat rame karena thoriqoh tersebut dia mah nggak kudu sholat, nggak kudu ke masjid, karena pada titik-titik tertentu dia bisa langsung ketemu sama Allah. Dia datang ke satu tempat, satu yang gelap, kemudian nanti ada cahaya, nah disitulah ditemuin Allah. Dalilnya Allahu nurus samawati wal ar, Allah itu cahaya langit dan bumi. Nah itu thoriqoh yang begitu tuh, itu pasti ghairu mu'tabaroh. Itu kalau di MUI itu tercatat tuh beberapa thoriqoh yang mu'tabaroh, itu ada tuh. Atau di organisasi-organisasi besar umat Islam itu dia ada tuh thoriqoh yang muktabaroh.
Nah, thariqah yang muktabarah intinya thariqah yang tidak keluar dari jalur Quran Sunnah. Tetap kewajiban, kesunahan, yang makruh, yang haram, konsep syariat tetap berlaku, konsep hukum dalam agama tetap berlaku gitu. Cuman memang masing-masing punya cara. Kita kalau mau jalan ke Bogor, ada orang yang lewat tol, ada orang yang lewat Parung, dua-duanya bisa nyampe ke Bogor. Nah, tinggal masalahnya, oh kalau kita lewat ke tol itu bisa lebih mahal, lancar sih lancar, muter sedikit tapi lancar. Kita lewat Parung, dia mah deketan, cuman rada macet, cuman kagak mahal. Ya ujung-ujungnya sampai juga. Nah, orang-orang thariqah sebenarnya begitu, mereka masing-masing punya konsep, yang konsep itu bukan dia sembarangan konsep, karena para pendahulunya sudah sampai kepada tujuannya dan kemudian ditumpahkanlah dalam bentuk konsep, dan akhirnya itu yang disebut dengan thariqah, jalan. Yang Qadiriyah ke, yang Naksabandiyah ke, Alwas yang namanya Tijaniyah ke, pokoknya semua thariqah itu kalau saya perhatiin begitu. Dan semua pasti konsep awalnya urusannya ketauhidan. Makanya nggak ada tuh thariqah yang katanya ngajarin di luar konsep tauhid, nggak ada, semuanya rata-rata ketauhidan. Dulu saya pernah waktu masuk thariqah pertama itu di Labuan, almarhum Allah yarham, orang nyebutnya suka disebut Abah Kaduparasi, Abah Sukanta. Dulu masih tahun-tahun berapa ya, udah lama dulu. Nah, kita lagi pengen ditalkin itu dituntun. Nah, itu masyhur tuh kalimat talqin itu dituntun. Kalau kita biasanya talqin dengarnya buat mayit doangan. Nah, tapi di saat kita pengen masuk dalam thariqah, kita ditalqin itu dituntun. Karena kita sebelumnya buta, tidak ngerti. Dan kemudian kita pengen masuk thariqah, maka talqinnya itu ya kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau thariqah tertentu atau seperti yang pernah saya ditalkin, itu dia kagak sembarangan tuh, nggak sembarang mentalkin. Ditanya dulu sama beliau, dalil sifat wujud apaan? Lu sambil megang tongkat, dalil sifat wujud apaan? Dalil sifat baqo apaan? Kitab tauhid, kitab apaan aja? Sifat apa itu sifat nafsiyah? Apa itu sifat sifat Allah? Mustahil Allah apaan aja? Apa sifat jaiz Allah? Itu ditanya tuh berkaitan tauhid. Malah yang kagak bisa pakai dipukul lagi, nggak usah ditalkin gitu. Jadi kagak sembarangan mentalkin. Jadi dia punya modal gak? Kalau nggak punya modal, belajar tauhid dulu gitu. Nah, itu yang saya resep tuh begitu masuk thariqah tuh. Iya ya. Tadi pikiran saya orang-orang thariqah itu pokoknya ya asal zikir aja. Enggak, ternyata diawali kita suruh kenal tauhid. Ya teman saya tuh, saya juga nggak datang ke tempat itu tuh, saya juga gak tahu. Sampai teman saya kagak jadi, dia dipukul disuruh keluar, dia kagak ditalkin. Ya kebetulan kita punya modal tauhid, ya kita jawab, ya hari kita ditalkin, saya ditalkin. Teman saya kagak, begitu keluar, lu kagak kasih bocoran dari awal. Ya saya kagak tahu, saya kalau tahu saya kasih tahu dulu buat teman saya yang ikut. Dia kagak pernah pondok, dia kagak pernah ngaji, tahu ketemu orang talkin itu ikut-ikutan doangan. Akhirnya kagak diterima, dia kagak ditalkin, dia kagak tahu sifat Allah apaan, sifat mustahil Allah apaan, sifat jaiz Allah apaan, kitab tauhid apaan. Ya orang kagak pernah ngaji mana kenal kitab tauhid. Nah, itu jadi dipilih tuh. Nah, itu salah satu pertama saya jatuh cinta sama thariqah itu tuh. Jadi pokoknya saya masuk situ nggak sembarangan tuh, teman saya kagak bisa dia masuk thariqah itu.
Jadi suruh belajar tauhid dulu. Harus sampai rumah yuk ngaji lagi tauhid. Qasidana